Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke tahapan editing audio ya. Pastikan dulu teman-teman menggunakan aplikasi untuk mengedit audio ya. Jangan disatukan di aplikasi edit video. Misalkan contoh di sini saya menggunakan Studio One ya. Tapi teman-teman nanti bisa menggunakan apa aja. Atau juga boleh Adobe Audition yang banyak dipakai, atau boleh Cubase, Pro Tools, Logic Pro dan lain-lain ya. Karena intinya nanti fiturnya akan sama gitu, yang membedakan hanya teknisnya saja. Oke, nah ini dimulai dari menginput file picture lognya ya. Ini audio picture lognya, kemudian ini gambarnya. Nah setelah itu kita akan fokus dulu ke dialog aktor. Seperti yang kita ketahui kan, untuk mengedit audio itu langkah pertamanya reduksi noise ya. Nah tapi sebelum ke reduksi noise, pastikan dulu teman-teman sudah mengorganisir filenya dengan baik sampai ke menempatkan dialog aktor pada tracknya masing-masing. Contoh di sini lihat ada track untuk dialog Raka dan ada track untuk dialog Andini. Nah masing-masing track ini diisi oleh suara Raka saja gitu. Misalkan Tadi jadi istri gua. Oke, terus misalkan ini ya yang birunya. Kayak ibu-ibu senam. Oke. Mungkin itu yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, dengan ini kerja buat Doris. Udah, itu aku terlalu dekat selama ini. Kita lagi kerja. Itu udah lewat, Din. Dan bahkan lu udah gak waras ya. Kayak pastikan semua file dialog Raka masuk ke track Raka gitu ya. Kemudian berikutnya sama, pastikan yang dialog Andini juga masuknya ke track dialog Andini. Mereka. Lagian kan kita nggak tahu siapa harus kita percaya sekarang ini. Bu Ana itu nggak pernah punya catatan kejahatan apa. Kalau misalnya kita ngelapasin, gak berdaya. Tapi memang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Kayak gini ya. Jadi setiap file yang berisi dialog Andini masuk ke track dialog Andini. Nah seperti itu ya. Jadi disiapkan dulu tracknya, lalu dimasukin filenya dan dipisah-pisah, diorganisir seperti ini. Nah sebetulnya kan dari pihak produksi itu akan memberikan beberapa file berdasarkan mic ya. Misalkan Raka itu menggunakan dua mic clip on-nya Raka dan mic boom-nya Raka misalkan. Berarti sebenarnya inputnya ada dua gitu ya. Yang Andini juga sama. Nah idealnya seperti itu. Tapi kebetulan kalau yang ini, yang project ini dari pihak produksinya yang amannya cuma ini gitu ya. Tapi ya segini juga kebetulan ini aman gitu. Jadi saya pakainya ini aja. Nah kecuali kita coba lihat yang ini ya. Kita lihat di sini ada yang goodnya itu yang ini. Gue bakal bilang kalau misalnya Ibu Ana gagal dalam persaingan. Nah ini saya pisahin tracknya, saya dibikin lagi jadi dialog Andini 2. Karena apa? Karena karakter suaranya beda. Ini dari beda mic, karakter suaranya beda. Misalkan contoh kita dengerin dulu yang ini. Berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Oke, kemudian sedangkan yang ini suaranya. Gue bakal bilang kalau misalnya Ibu Ana gagal dalam persaingannya. Oke, beda karakternya ya. Nah kalau beda karakternya itu wajib dipisahkan tracknya juga, karena nanti treatment untuk editingnya pasti berbeda juga. Oke, apa aja yang perlu diperhatikan ketika menempatkan file ini? Yang pertama, synchronize. Oke, teman-teman harus pastikan lagi bahwa ini udah perfect gitu syncnya, jangan sampai beda dengan mulut. Karena itu nggak pernah punya catatan kejahatan apapun. Kayak meskipun menggunakan fitur auto synchronize, tapi silakan teman-teman bisa ngecek lagi juga gitu ya. Siapa tahu nanti bedanya ada di picture log misalkan gitu. Jadi ketika edit audio perlu dicek ulang untuk synchronize-nya. Terus selain itu yang lebih penting lagi adalah ketika udah yakin untuk synchronize, pastikan dikunci posisinya ya. Di dalam Studio One ini ada fitur time lock ya. Fitur time lock ini untuk mengunci posisi gitu. Di dalam Adobe Audition ada lock position, kemudian di DAW yang lain juga ada fitur yang sama untuk mengunci posisi. Jadi setelah diaktifkan time locknya ini tidak bisa digeser-geser lagi gitu. Ini untuk memastikan nanti klipnya tidak berubah ketika proses editing seperti itu. Oke ya, silakan dibuat dulu seperti ini. Lalu next kita masuk ke reduksi noise. Oke, sekarang kita lanjut ke noise reduction ya. Nah, noise reduction ini adalah perlakuan pertama yang akan kita berikan kepada file audio dalam tahap editing audio ya. Perlu kita ketahui dulu prinsipnya bahwa noise reduction itu kita hanya fokus untuk meminimalisir noise-nya saja dan tidak sampai mengubah karakter suara aktor ya. Jadi tidak mungkin sampai menghilangkan, karena kalau misalkan sampai menghilangkan artinya ada fundamental frekuensi dari aktor yang ikut terreduksi. Itu harus dipegang dulu prinsipnya. Oke, sekarang sesuai dengan pengaturan yang tadi kita sudah dapat dua track ya, yaitu dialog Raka dan dialog Andini yang ini.
Oke, dan ini dialog unending 2. Jadi ada 3 track. Dengan asumsi bahwa ini kan dalam satu ruangan ya, di dalam satu ruangan. Jadi kita asumsikan bahwa noise-nya itu karakternya sama. Meskipun sebenarnya setiap shot itu pasti karakter noise-nya berbeda. Ya, tapi kita asumsikan dulu dengan settingan yang baik, maka kita akan mendapatkan karakter noise yang rata-rata sama juga ya, karena ini satu ruangan dan satu waktu syutingnya. Oke, langsung saja. Di dalam Studio One kita bisa menggunakan fitur expander untuk melakukan noise reduction. Di dalam DAW lain juga ada ya noise reduction itu. Kita akan coba dulu di Studio One. Oke, kita buka mixer untuk dialog. Nah, di sini kita bisa memasukkan fitur-fitur ya. Oke, perlu diketahui juga teman-teman bahwa ketika misalkan kita akan melakukan noise reduction atau perlakuan apapun kepada file audio, maka kita perlu memperhatikan level meter ya. Nah, kebetulan di Studio One ini level meter itu merupakan fitur yang terpisah. Jadi kita harus menambahkan level meter secara manual di sini. Ya, level meter. Oke, nah ini level meter. Dengan level meter kita bisa mengecek level input audio yang dihasilkan ya. Hidup. Misalkan seperti Udah ini. dewasa lah. Bahkan selama ini Di DAW lain hidup. ada beberapa level meter yang memang sudah disajikan secara otomatis. Contoh misalkan kita lihat di Adobe Audition ya. Nah, di Adobe Audition ini level meter sudah ada kayak gini ya, tanpa perlu memasukkan lagi fitur level meter karena ini sudah ada dengan memunculkan level meter di sini ya. Tapi kalau untuk di Studio One ini menjadi fitur yang terpisah. Jadi kita harus menginputnya kepada track. Hidup. Gitu. Oke. Ini level meter untuk input. Kemudian baru kita masukin noise reduction-nya di sini bisa menggunakan expander ya kalau di Studio One. Oke, ini expander. Nah, tapi sebelum kita melakukan noise reduction menggunakan expander, kita juga perlu melihat bagaimana hasilannya ketika proses dengan menggunakan level meter yang kedua. Maka di sini kita bisa menambahkan lagi level meter. Oke, nah level meter yang kedua ini fungsinya adalah melihat hasilan dari kerja expander ini. Oke, jadi di sini ada dua level meter ya. Ini level meter yang pertama, ini level meter yang kedua. Nah, di beberapa DAW ini beda pengaturannya. Bisa jadi ini level meter inputnya sudah ada dan level meter outputnya juga sudah ada ya. Tapi kalau di Studio One ini kita bisa menempatkannya sebagai fitur tambahan. Oke. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi level meter yang pertama itu ditempatkan di atas ya, di input pertama kali supaya dia bisa mendeteksi audio aslinya, inputnya seperti apa. Kemudian baru posisi kedua kita tempatkan expander ya, expander ini di posisi kedua. Nah, berikutnya kemudian di bawah expander kita menempatkan lagi level meter yang kedua karena ini fungsinya adalah untuk memonitor hasil kerja expander ya. Jadi jangan ragu untuk menempatkan beberapa level meter sesuai dengan urutannya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kita harus memastikan dulu kita mengenal noise-nya seperti apa, kemudian karakter suara aktor seperti apa, karena itu yang akan kita olah ya. Oke, kita play dulu. Oke, ketika tidak ada dialog, level menunjukkan suara noise ya. Nah, ini noise. Ini noise. Oke. Kita kenali dulu nih. Nah, ini noise-nya. Ada di sekitaran min 40. Min 48 atau min 45, 42, sekitaran segitu di sini. Nah. Oke, karena ketika masuk dialog baru ada datanya. Nah, kayak di sini ya. Dan ketika belum ada dialog, maka ini yang disebut dengan noise-nya. Nah, ini akan kita hilangkan. Oke, kita langsung aja fokus ke expander ya. Perlu diketahui dulu bahwa di dalam expander ini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan, teman-teman ya. Yang pertama ada tombol threshold, ada tombol ratio, kemudian ada tombol reduction range, dan juga ada tombol envelope, attack, dan release ya. Nah, satu-satu ya kita bahas. Untuk rasio dulu. Nah, biasanya rasio ini digunakan untuk memberikan perintah apabila misalkan desibelnya menyentuh angka di atas threshold, maka rasio ini akan bekerja gitu.
ya. Kita akan setting dulu misalkan di 1:3 contohnya misalkan ya. Oke, kemudian threshold ini fungsinya adalah memberikan ambang batas angka ya, di desibel berapa expander ini akan mulai bekerja ya. Contoh misalkan kita sambil didengerin aja. Nah, Oke ya. Nah, bisa kita perhatikan tadi bahwa suara aktornya ikut kepotong ya. Ikut kepotong sedikit. Itu karena thresholdnya terlalu kencang. Kita turunin lagi thresholdnya. nah, Oke, ini aman. nah, Oke. Coba kalau misalkan kita kencang banget thresholdnya ya. nah. Oke, bisa denger ya. Suara aktornya juga ikut kereduksi. Maka kita harus atur thresholdnya sesuai dengan karakter suaranya masing-masing, sesuai dengan hasilan filenya masing-masing. Tadi saya melihat misalkan noise-nya di sini mungkin kira-kira thresholdnya saya taruh di angka sekitaran 42 misalnya. Nah, Oke, aman dulu. Lanjut ya, belum selesai ya. Kita akan harus mengkombinasikan 5 tombol ini ya. Kemudian berikutnya ada di tombol reduction range. Nah, ini seperti intensitas seberapa kencang expandernya kerja gitu. Misalkan contoh kalau kita kasih ini ke 0, maka ini sama dengan expander tidak bekerja gitu ya. Jadi garisnya jadi lurus seperti ini, maka expander ini sebenarnya tidak bekerja. Nah, noise-nya sama, lihat. Ini input, ini output. Kalau misalkan kita diberikan intensitas, maka ini akan bekerja. Contoh misalkan di sini. Nah, bisa kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini level yang aslinya dan ini levelnya sudah kena di expander. Oke. Kita atur lagi intensitasnya, misalkan saya pengen ada di sekitaran 66 saja. nah, Oke, aman. Oke. Nah, berikutnya ada envelope ya yang berisi 2 tombol, attack dan release. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa di dalam data audio ya, saya tunjukkan seperti ini. Lihat, di sini ada mulai dan berhenti. Oke. Mulai, berhenti gitu ya. Mulai, berhenti. Dan seterusnya ya, mulai, berhenti, mulai, berhenti. Nah, jadi fitur envelope ini dia akan memberikan instruksi yang detail kepada expander bagaimana expander ini bekerja ketika memulai dan bagaimana expander ini bekerja ketika akan menyelesaikannya ya. Jadi attack ini akan mengatur permulaan expander seperti apa dan release ini akan mengatur akhir kerjaannya seperti apa. Misalkan contoh, kalau kita memasang angka attack-nya gede gitu ya. Ini 500 milisecond, berarti dia akan memulainya lambat. Contoh misalkan seperti ini. nah, Oke ya, kita bisa merasakan ada sesuatu yang landai. nah, Oke, tapi kalau misalkan kita menyeting angka attack-nya kecil dan dia akan lebih cepat responnya gitu. Misalkan kita di 35. nah, Oke, dia lebih cepat kerjanya nah. ya. Dengan ini, Nah, release juga sama, tapi dia memberikan perintah untuk akhiran kerja expander ya. Contoh misalkan ketika rilisnya kita pasang di 2 second. dengan ini, Nah, kita bisa dengerin ya. Selesainya itu lambat gitu, si expandernya itu jadi dengan ini, oke. Tapi ketika misalnya kita men-setting rilisnya di angka yang kecil ya, maka dia akan selesai cepat juga. dengan ini, Oke. dengan ini, Nah, gitu ya. Ini sekedar tips dan triknya, biasanya jarumnya sama gitu. Kalau misalkan attack-nya di sebelah sini, maka release-nya juga di sebelah sini biasanya ya. Tapi tidak selalu seperti itu. Oke. Sekarang kita akan perhatikan level meter di keduanya ya. Nah, sekarang kita validasi dulu nih apakah angka-angka ini sudah tepat pengaturannya. Kita bisa ngecek yang pertama dengan cara melihat level meter input dan level meter output ya. Oke, kita play. Oke. Bisa dilihat ya, ini noise terdeteksi di input, tapi setelah dikasih expander, noise jadi tidak ada di output. Oke, maka reduksi noise saat ini sudah mulai berhasil. Tapi belum sepenuhnya, kita juga harus mengecek apakah karakter suara aktornya berubah atau tidak ya, dengan cara nanti kita akan membandingkan dengan memainkan on off ya atau activate.
diaktifkan dan tidak diaktifkan itu harus sama suara aktornya. Misalkan contoh kita dinonaktifkan dulu. Nah, dengan ini Oke, kemudian karena kita aktifkan dan ingat-ingat tadi karakter suara aktornya seperti apa dan harus seperti itu. Nah, dengan ini Oke ya, tetap sama ya. Artinya sudah berfungsi dengan baik noise reductionnya. Oke, kita coba lagi lebih. Kita coba karakter aktornya. Nah, dengan ini kita bakal banyak duit. Oke ya. Sekali lagi saya ulangi, prinsipnya adalah noise-nya jadi berkurang atau diminimalisir dan suara aktornya tidak berubah. Oke. Nah, setelah kita melakukan noise reduction ke aktor Raka misalnya, ini kita bisa save presetnya ya. Kita save presetnya dengan nama presetnya, misalkan contoh noise reduction Raka aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita nanti bisa memanggil lagi gitu. Oke, noise reduction Raka. Nah, dengan ini kita bakal banyak duit. Oke, kita akan dengarkan dulu secara keseluruhan bagaimana efeknya ya ketika sebelum dan sesudah. Oke, ini sebelum diberikan noise reduction. Nah, dengan ini kita bakal banyak duit. Oke, sekarang setelah diberikan noise reduction. Nah, dengan ini kita bakal banyak duit. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkannya lagi ke dialog yang Andini ya. Oke, sekarang kita cek misalkan dialog Andini, kita pakai yang ini. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah. Oke, kita sekarang akan memberikan noise reduction ke tracknya dialog Andini ya. Seperti biasa kita buka lagi mixernya, kemudian kita tempatkan lagi seperti tadi ya, level meter pertama, kemudian expander dan level meter kedua. Ini tinggal di copy aja seperti ini, level meter yang keduanya juga dimasukin. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sekarang posisikan juga seperti ini ya supaya mudah lihatnya. Oke, mana expandernya? Ini expander, kita kasih pin di sini, kasih pin. Kemudian yang kedua kita kasih pin. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan peralatan yang kita butuhkan untuk reduksi dialog Andini ya. Perhatikan di sini jangan sampai kebalik. Di sini dialog Andini untuk output dan dialog Andini untuk expander. Oke, langsung aja. Kita akan mengasumsikan bahwa noise-nya punya karakter yang sama karena di dalam satu ruangan yang sama. Jadi kita bisa menggunakan misalnya presetnya Raka dulu yang tadi ya. Kita coba ambil dulu tadi NR Raka. Nah, ini misalkan oke, ini settingan angka-angka untuk Raka, tapi kita bisa menyesuaikan lagi dengan karakter suara Andini ya, siapa tahu nggak cocok. Oke, kita akan cek dulu suara aslinya seperti apa. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah ngasih bukti ini ke Doris. Oke, kita kemudian akan memberikan noise reduction-nya yang paling pas untuk Andini. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah ngasih bukti ini ke Doris. Lagian kan kita nggak tahu siapa harus kita percaya sekarang ini. Seperti biasa ya, kita atur threshold-nya, kita atur rasionya, kita atur reduction range-nya. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah ngasih bukti ini ke Doris. Lagian kan kita nggak tahu siapa harus kita percaya. Attack-nya, release-nya juga. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah ngasih bukti ini ke Doris. Lagian kan kita nggak tahu siapa harus kita percaya sekarang ini. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah ngasih bukti ini ke Doris. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah ngasih bukti ini ke Doris. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah ngasih bukti ini ke Doris. Tahan dulu lah bang. Oke, kita akan perhatikan sebelum memakai expander maka Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah ngasih bukti ini ke Doris. Lagian kan kita nggak tahu siapa harus kita percaya sekarang ini. oke, kemudian sekarang kita aktifkan fitur expandernya dan kita akan mendengarkan bagaimana hasilnya. Tahan dulu lah bang, kita jangan gegabah ngasih bukti ini ke Doris. Lagian kan kita nggak tahu siapa harus kita percaya sekarang ini. Oke, nah itu tadi
perlakuan noise reduction untuk suara aktor ya teman-teman. Oke, nah sebetulnya cukup di sini ya untuk aktor itu, tapi karena sekalian kita membahas noise reduction, maka saya juga akan mencontohkan bagaimana melakukan noise reduction untuk Foley ya. Kebetulan dari data produksi mereka memberikan ada Foley suara raka menuangkan air ya di sini ya. Sebentar. Nah, ini bisa kita praktekkan juga di sini. Oke, kita akan input dulu ini level meternya. Kemudian kita pin dan kita tempatkan di kiri. Kemudian kita kopikan expandernya juga dan buka, lalu pin ya. Kemudian kita buka level meter yang keduanya ya dan dipin juga di sini. Oke, sekarang kita akan melakukan noise reduction untuk Foley suara air ya. Kita misalkan nonaktifkan dulu, kita dengarkan dulu seperti apa. Ini suara aslinya. Belum diberikan noise reduction. Oke, kemudian sekarang kita berikan noise reduction, kita atur-atur. Oke, ini terlalu kencang thresholdnya, kita atur lagi sampai suara airnya muncul. Oke, kita coba ya sebelum diberikan noise reduction maka suaranya. Oke, sekarang setelah diberikan noise reduction, kita simak perbedaan suaranya. Oke, lebih rapi ya, lebih rapi dan berkurang untuk noise-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan juga di satu contoh yang lain. Misalnya di sini kebetulan saya juga dapat dari mic dialog ya, ada nih. Ketika Raka menyimpan pistol di meja, kita akan coba juga. Kita akan fokus ke sini ya. Oke, kita buka mixernya, kemudian kita kopikan lagi. Oke, nah ini untuk suara pistol ya. Oke, teman-teman di sini bisa dengarkan ada sedikit noise yang bukan dari bagian suara pistol ini, yaitu noise ruangannya. Oke, kita aktifkan dan kita atur. Oke, sekarang kita bandingkan ketika belum menggunakan noise reduction maka suaranya. Oke, kedengeran ya, ada sedikit gangguan, kemudian kita berikan. Oke, jadi lebih rapih ya. Nah, begitu untuk noise reduction. Dan tadi juga bisa di save ya presetnya ya. Tadi kita misalkan ini yang air, kita bisa save juga noise reduction Foley air misalkan. Kemudian untuk noise reduction Foley yang aktivitas meja juga kita bisa save. Oke. Nah, teman-teman, dengan begitu tadi saya sudah menunjukkan bagaimana noise reduction untuk langkah pertama editing audio ya. Kita akan dengarkan dulu hasil secara keseluruhannya. Kita akan cek perbedaan
sebelum dan sesudah diberikan noise reduction. Nah, kita kasih contoh yang ini, misalkan kita nonaktifkan dulu noise reduction-nya. Nah, dengan ini kita bakal banyak duit dan memulai hidup baru. Oke, sekarang kita aktifkan noise reduction-nya dan kita simak perbedaannya seperti apa. Nah, dengan ini kita bakal banyak duit. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi barusan adalah langkah pertama untuk editing audio, yaitu noise reduction. Oke, berikutnya nanti kita akan masuk ke pengaturan low cut dan high cut ya. Sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu low cut dan high cut frekuensi ya. Jadi prinsipnya dulu ya, prinsip utama untuk low cut itu adalah kita akan membuang frekuensi yang tidak fundamentalnya di area low. Kemudian prinsip high cut adalah kita akan membuang frekuensi yang tidak fundamentalnya di area high gitu. Jadi frekuensi yang tidak fundamental itu tidak akan kita olah lagi berikutnya ya. Jadi akan kita buang. Mari kita masuk ke tracknya, kemudian kita tambahkan equalizer di sini ya. Nah teman-teman, fitur ini ada di setiap DAW ya untuk pengaturan equalizer ini. Jadi fungsinya sama. Kalau di Studio One ini namanya Pro Equalizer ya. Oke, kita akan langsung fokus dulu di sini. Lihat ada beberapa wilayah. Di sini ada low cut. Nah, ini akan kita gunakan. Kemudian di sini ada high cut. Ini akan kita gunakan. Dan di sini ada 5 band lainnya ya, 5 wilayah lainnya yang nanti akan kita gunakan di fungsi yang lain. Untuk sementara ini kita akan gunakan fitur low cut dan fitur high cut. Nah, ini menggunakannya seperti apa? Oke, kita praktekkan sekarang. Kita akan dengarkan dulu suara aslinya. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Oke, nah kita akan membuang area low di sini ya. Cara membuangnya yaitu digeser sampai ke tengah. Kamu terlalu dekat selama ini. Sampai Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? sampai karakter suaranya berubah. Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Oke, kemudian kita geser Berapa duit sih pelan-pelan yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? sampai karakter suaranya Buat bayar sewa rumah sebulan juga kembali- gak akan cukup, Din. kembali ke Kamu terlalu dekat selama ini. suara aslinya. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Oke, Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, kita Din. coba ya dengan menonaktifkan dekat dan selama ini. mengaktifkan. Berapa duit fiturnya. sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang Nah, patokannya gitu ya. Jadi ketika kita mengaktifkan low cut atau kita menonaktifkannya, ketika suara aktornya tidak berubah, maka itu berhasil. kamu terlalu dekat selama ini? Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Nah, ini berarti low frekuensi yang tidak fundamentalnya sudah terbuang. Oke. Kemudian pasangannya yaitu high cut. Sama juga ya. Caranya digeser juga ke tengah Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? sampai suaranya beda. Buat bayar sewa rumah Kemudian sebulan juga kita gak akan geser cukup, Din. Sampai terlalu dekat kembali sama ini. ke karakter Berapa duit suara sih yang bisa semula. kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Oke, ketika diaktifkan dan dinonaktifkan suaranya tetap sama ya. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Oke, maka ini udah berhasil ya, low cut dan high cut untuk suara dialog Raka. Kemudian kita akan cobakan juga ke Andini. Ini kita bisa copy aja langsung ke sini. Oke, ini suara Rakanya mute dulu. Kemudian kita masuk ke Andini dan kita cari dialog Andini yang agak banyak ya. Oke, misalkan di sini. Raka, coba lu Oke. inget-inget lagi Kita kejadian coba 20 ke tahun yang default lalu. dulu. Gua sama lu di tempat yang sama kayak mereka. Nah. Berdaya. Tapi Paman Glenn lebih milih ninggalin kerjaannya kan? Oke, kita harus kenali ya suara aslinya ya. Raka, coba lu inget-inget lagi. Oke, kita sekarang aktifkan low cut-nya. Kemudian kita geser ke Raka. tengah sampai suaranya Coba berubah. lu inget-inget lagi
kejadian 20 tahun yang lalu. Oke, geser pelan-pelan ke Sama lu semula di tempat yang sama kayak mereka. sampai kita Gak mendapatkan berdaya. karakter suara Lu yang main game, aslinya. lebih milih ninggalin kerjaannya kan, dan milih ngerawat kita. Coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Gua sama lu di tempat yang sama kayak Oke, mereka. tetap Gak sama. berdaya. Berikutnya high cut, Tapi main game, lebih milih ninggalin kerjaannya kan, dan milih ngerawat kita. geser pelan-pelan. Coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Gua sama lu di tempat yang sama kayak mereka. Kita cek. Gak berdaya. Tapi pemain game lebih milih ninggalin kerjaannya kan, Oke, dan milih sama. ngerawat kita. Dengan begitu selesai ya untuk low cut dan high cut untuk dialog aktor. Nah, teman-teman, low cut dan high cut ini gunakan di seluruh file audio yang kita miliki. Ya, baik itu dialog, foley, ambience, room tone, sound effect, musik dan lain-lain. Sehingga kita tidak akan menumpuk frekuensi-frekuensi yang tidak fundamentalnya ya. Kalau misalkan dibiarkan tidak di-cut seperti ini, maka itu akan menumpuk dan akan menjadikan suara mendengung ya di bagian bawah. Itu sangat mengganggu sekali. Oke, sekian untuk low cut dan high cut-nya. Nanti kita lanjutkan ke memotong frekuensi pantulan. Oke, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita akan memotong frekuensi pantulan dialog aktor. Frekuensi pantulan ini masuk ke mic dan mengganggu suara asli aktor yang langsung masuk ke mic. Jadi kita harus memotong suara pantulannya ya, supaya suara asli dari aktor yang masuk ke mic itu bisa kita dengar dengan jelas, tidak terganggu oleh suara pantulan. Oke, kita buka tracknya. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi equalizer ya. Ditambahkan equalizernya. Oke, equalizer yang kedua. Nah, kita lihat untuk memotong frekuensi pantulan, kita harus memperhatikan beberapa wilayah frekuensi. Yang pertama ada low frekuensi. Ya, yang ini low frekuensi, kemudian ada middle frekuensi yang di sebelah sini, kemudian ada high frekuensi di sebelah sini, dan ada juga low middle frekuensi di sebelah sini, dan satu lagi ada high middle frekuensi. Nah, ini adalah wilayah frekuensi ya, atau disebut juga band gitu ya. Band di sini ada 5 band ya, 1 2 3 4 5. Sesuai dengan kebutuhan sebenarnya gitu ya. Bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita akan gunakan 5 band saja yang disediakan oleh fitur Pro Equalizer dari Studio One. Oke. Seperti biasa, kita harus mengenali dulu suara aktornya seperti apa, karena kita nanti ketika memotong frekuensi itu jangan sampai merubah suara aktor juga. Oke, kita akan dengarkan suara aktor dari Raka. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Kita akan mulai dari sini ya, dari low middle frekuensi, karena kebanyakan pantulan itu ada di tengah-tengah ya, atau ada di middle. Oke, langsung saja kita play. Kita akan lihat cara kerjanya. Diangkat frekuensinya, terus diatur wilayahnya. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Nah, buat bayar sewa rumah sebulan juga kita gak lihat. cukup, Din. Nah, Kamu kita terlalu dekat dengar selama ini. ada frekuensi yang Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan yang kayak berlebih gini? di sini. Ada pantulan. Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Gitu. Kamu terlalu dekat selama ini. Kita cari. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Nah, dapat. Setelah dapat itu kita turunkan desibelnya sampai minus. Nah, sehingga ini diharapkan frekuensi pantulannya berkurang, oke. Tapi ingat, cek lagi suara dialognya, jangan sampai berubah karakternya. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Oke, kita berapa bisa duit atur sih yang lagi bisa kita wilayahnya. terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Nah, kita lanjut ke wilayah berikutnya, yaitu kita coba di sini ya, di middle frekuensi. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Nah, berapa duit sih yang bisa kita terima dari kita kerjaan cari kayak gini? yang dengungannya Buat paling bayar tinggi. sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Nah, ini ya, Berapa duit sih yang bisa kita dengungannya terus ada gitu di setiap kata. Kamu terlalu dekat selama ini.
Berapa duit sih yang bisa Oke, kita udah terima dari dapat, kerjaan langsung kayak gini? diturunkan, di-cut Buat di bayar sini. sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Hati-hati, Kamu dicek terlalu dekat lagi. selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Oke, Kamu terlalu dekat selama ini. lanjut Berapa duit frekuensi sih yang bisa berikutnya. kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari Nah ini kerjaan ya, kayak kita gini? langsung cut. Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kita cek. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Oke, lanjut kita sekarang ke Berapa frekuensi duit sih yang bisa selanjutnya kita di terima dari daerah kerjaan kayak high ya. gini? Jangan Buat bayar lupa sewa ininya rumah pilih sebulan yang juga gak akan picking. cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Oke, Buat ketemu ya. bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama Nah, ini ini. ya. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Oke, kedengeran kan? Kita Buat bayar sewa turunkan rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu secukupnya. dekat selama ini. Berapa duit sih yang Satu bisa kita lagi, terima dari kerjaan wilayah kayak low. gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak Nah, gini? ini ya, mantul. Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan Oke, cukup, kita Din. turunkan di sini. Kamu terlalu dekat selama ini. Berapa duit sih yang bisa kita Nah, jangan lupa kita selalu mengecek hasil awal dan hasil akhir. Jangan sampai karakter suaranya berubah, tapi yang kita harapkan adalah dengungannya akan berkurang gitu. Kamu terlalu dekat selama ini. Ini yang aslinya. Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? Kemudian Buat bayar sewa rumah sebulan juga gak akan cukup, Din. Kamu terlalu dekat selama ini. oke, Berapa duit sih yang bisa kita terima dari kerjaan kayak gini? kita masih mendapatkan karakter asli suara Rakanya ya. Nah, maka Kamu terlalu dekat selama ini. kita sudah berhasil memotong frekuensi pantulan dari aktor Raka di ruangan ini. Nah, ini kita bisa save ya. Jangan lupa untuk selalu save. Cut frekuensi Raka di save. Oke. Nah, berikutnya kita akan cobakan juga ke aktor Andini ya. Seperti biasa, ini bisa di Oke, kita tambahkan lagi equalizernya. Oke, ini untuk Andini dan kita solo dulu Andininya, kemudian kita mute Rakanya. Kita cari dialog Andini yang paling dominan ada di mana. Oke, kita akan coba menggunakan sampel suara Andini yang ini. Nah, prinsipnya sama kayak tadi ya. Dengarkan suara aslinya dulu. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu. Dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Oke, sekarang kita akan lakukan cut frekuensi pantulannya. Kita aktifkan dulu semua bandnya. Lalu sambil play kita bisa langsung melakukan cut frekuensi. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu. Dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu. Dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu. Dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu. Dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu. Dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu. Dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu. Dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman. Oke, teman-teman, kalau dilihat ada beberapa wilayah yang punya dengungan juga ya, tapi kita akan memilih dengungan yang selalu ada di setiap suku kata. Nah, itu yang diutamakan atau yang diprioritaskan untuk di-cut.
Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama. Satu lagi di daerah lo. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, dia tuh berharap kita ngelakuin. Nah Bukan ini cuma ya, itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari turunkan. itu, dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik. Oke, seperti biasa kita harus cek dulu awal dan akhirnya ya. Kita coba nonaktifkan dulu dan dengarkan. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Oke, kita sekarang aktifkan. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, Kita bisa atur-atur dia lagi tuh ya berharap kalau dirasa masih kita beda. ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, dia tuh berharap kita ngelakuin yang terbaik untuk setiap kasus yang kita kerjain. Bukan cuma itu tujuan utama Paman Glenn, tapi lebih dari itu, Oke, dia tuh kita sudah berharap mendapatkan ngelakuin keseimbangan yang ya terbaik antara untuk setiap suara kasus yang kita sebelumnya kerjain. dan suara Bukan cuma setelahnya itu. dengan mengaktifkan dan menonaktifkan fitur ini. Nah, maka kita sudah selesai memotong frekuensi suara aktor Andini di dalam ruangan ini ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan ke Foley ya teman-teman. Jadi Foley itu kalau misalkan direkam di ruangan yang tidak cukup absorbernya, dia juga pasti akan memantul dan kita bisa gunakan fitur ini ya, fitur memotong frekuensi untuk Foley. Nah, sekian untuk memotong frekuensi pantulan dari dialog aktor. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fitur kompresor ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke fitur kompresor. Nah, teman-teman, fitur kompresor itu berfungsi untuk membuat audio kita menjadi lebih rata desibelnya ya. Karena kan ketika merekam itu ada yang kencang, ada yang lemah. Nah, fitur kompresor nanti akan menekan yang kencang itu sehingga jadi normal, dan dia juga akan mengangkat atau ngebus yang lemah itu menjadi normal sehingga audio kita akan menjadi lebih balance ya, lebih seimbang. Langsung saja kita cobakan. Ini kita di dialog Raka ya, kita tinggal tambahkan fitur kompresor. Nah, untuk kompresor ini juga sama ya, ada threshold, ada rasio, kemudian ada envelope attack, envelope release, ada, dan ini ada gainnya ya. Gainnya nanti untuk meningkatkan data audio yang lemahnya. Oke, nah teman-teman sebenarnya bisa pakai preset juga ya di sini ya. Kita cari misalkan preset yang terdekat di sini untuk dialog aktor, ada ini ya, ada speech misalnya. Oke, nah di speech ini kita ditawarkan komposisi angka seperti ini ya, tapi nanti kita bisa atur-atur lagi ya, atur thresholdnya, atur rasionya, attacknya, gainnya, make upnya, dan lain-lain. Nah, terus penting kita untuk bisa melihat hasilan sebelum dan sesudahnya. Tadi kan kita sudah pakai level ya. Nah, ini level meter yang pertama kita bisa tampilkan lagi. Kemudian kita bisa geser level meter yang kedua ini jadi ke bawah kompresor sehingga dia akan menampilkan hasil setelah dikompresi gitu ya. Oke, kita coba dulu nonaktifkan ya. Kita perhatikan di level meter ke-1 bagaimana level meter untuk suara dialog Raka ini. Andini, Nah, sini. lu udah gak waras ya? Kita ini kerja Dan buat di Doris. sini, di sini, Dia yang ngasih duit. di sini. Kita bakal terima pelunasan setelah ngasih bukti itu ke Doris. Setelah itu selesai. Oke, nah bisa dilihat ya, tadi lumayan lebih beragam levelnya gitu ya. Ada yang di sini dan ada yang di sini. Nah, diharapkan dengan adanya kompresor ini kita bisa memperkecil wilayah yang tadi. Ya, nanti kita akan lihat di level meter yang kedua ini. Oke.
kita langsung aktifkan dulu, coba ya. Kita pakai preset untuk speech dulu ya. Andini, lu udah gak waras ya? Kita ini kerja buat Doris. Dia yang ngasih duit. Kita bakal terima pelunasan sangat kasih bukti itu. Oke, kita bisa atur lagi di mana thresholdnya dan di mana make up gainnya. Andini, lu udah gak waras ya? Kita ini kerja buat Doris. Dia yang ngasih duit. Oke, teman-teman juga bisa memperhatikan level di sini ya. Ini level yang aslinya yang sebelum dikompresi, dan di sini level yang outputnya yang setelah dikompresi. Kita bisa membandingkan grafiknya lebih stabil gitu kalau untuk yang hasil ya. Andini, lu udah gak waras ya? Kita ini kerja buat Doris. Dia yang ngasih duit. Kita bakal terima pelunasan sangat kasih bukti itu ke Doris. Oke, bisa dilihat ya. Tadi rentangnya di sini lumayan agak banyak, tapi di sini rentangnya lebih pendek. Artinya itu tidak ada perbedaan yang sangat jauh ya. Oke, kalau misalkan kita menggunakan Adobe Audition ya, kita bisa melihat juga grafiknya berubah. Oke, misalkan ini suara aslinya. Oke, kemudian kita akan pakai fitur kompresor. Nah, kita misalkan pasang di sini, kemudian apply. Nah, teman-teman bisa melihat ya, grafiknya lebih rata. Oke, kita bandingkan ini sebelum dikompresi dan ini setelah dikompresi. Oke. Nah, harapannya seperti ini, gitu ya. Jadi, yang tadinya ada yang lebih kencang, ada yang lemah, setelah diberikan kompresi, dia jadi bisa lebih rata. Begitu ya. Kayak itu tampilan visual di Adobe Audition. Sekarang kita kembali lagi ke Studio One ya. Nah, sekarang kita akan dengarkan sebelum dikompresi, maka suaranya seperti ini. Andini, lu udah gak waras ya? Kita ini kerja buat Doris. Dia yang ngasih duit. Kita bakal terima pelunasan sangat kasih bukti itu ke Doris. Oke, sekarang yang sudah dikompresi kita aktifkan. Andini, lu udah gak waras ya? Kita ini kerja buat Doris. Dia yang ngasih duit. Oke ya, kita jadi punya rentang desibel yang lebih sempit ya. Artinya ini lebih seimbang daripada yang sebelum dikompresi. Oke, kita akan melakukan kompresi juga untuk suara aktor Andini. Oke, nah ini untuk yang Andini. Raka, coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Kita copy aja yang tadi dari Raka ke Andini. Oke, kompresor. Kemudian kita ubah level meter yang keduanya ke bawah kompresor supaya bisa melihat hasilnya. Oke, kita tampilkan ini kompresornya. Kemudian level meter pertamanya kita tampilkan juga, dan level meter yang keduanya kita tampilkan juga untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dulu sebelum diberi kompresor. Raka, coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Gua sama lu di tempat yang sama kayak mereka. Gak berdaya. Oke, sekarang kita kasih kompresor dan kita lihat hasilnya di grafik yang ini. Raka, coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Gua sama lu di tempat yang sama kayak mereka. Gak berdaya. Oke, bisa kelihatan hasilnya ya. Jadi yang tadinya agak lemah jadi keangkat ya dengan make up gain ini, sehingga kita bisa mendapatkan suara yang lebih seimbang. Raka, coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Silahkan gunakan juga fitur kompresor untuk membuat level dari dialog ini lebih seimbang dari sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke merekayasa warna suara menggunakan equalizer.
Oke, kita sekarang akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengatur karakter suara aktor menggunakan equalizer. Oke, tapi perlu diingat teman-teman, fitur ini hanya digunakan ketika kalian merasa bahwa suara aktor itu perlu diatur lagi, gitu ya. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, sudah pas, maka ya tidak usah lagi gitu. Contoh misalkan kita akan cek suara Raka ya. Udah lewat ya. Sekarang kita bisa nentuin arah hidup. Udah dewasa lah. Oke, misalkan kalau kita udah cukup di sana ya udah cukup gitu. Tapi kalau misalkan kita mau coba dulu juga bisa. Jadi kita misalkan masuk ke Raka, kemudian kita berikan lagi equalizer. Ini equalizer yang ketiga berarti ya untuk Raka. Oke, misalkan kita coba dialog Raka yang ini. Udah lewat ya. Sekarang kita bisa nentuin arah hidup. Udah dewasa lah. Bahkan selama ini kita yang ngasih dia makan, tempat tinggal, dan bahkan kita ngerawat dia setelah operasi itu. Udah lewat ya. Sekarang kita bisa nentuin arah hidup. Udah dewasa lah. Bahkan selama ini kita yang ngasih dia makan. Oke. Tempat tinggal. Saya kira saya lebih suka suara Raka yang tanpa diatur lagi equalizernya, yang ini nih. Udah lewat ya. Sekarang kita bisa nentuin arah hidup. Oke, yang itu lebih natural ya. Oke, berarti ini tidak digunakan, kita nonaktifkan ya, atau bisa di remove juga kalau tidak dipakai. Kemudian kita coba ke defaultnya suara Andini ya, kita dengerin dulu yang ini. Coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Gua sama lu di tempat yang sama kayak mereka. Oke, kita coba kalau misalkan kita mau menambahkan equalizer lagi ya. Coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Gua sama lu di tempat yang sama kayak mereka. Gak berdaya. Tapi Paman Glenn lebih milih ninggalin kerjaannya kan, dan milih ngerawat kita. Raka, coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Oke, kayaknya seperti ini cukup, tapi kita coba bandingkan dulu sebelum dan sesudahnya. Coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun. Oke, yang ini lebih smooth ya, lebih smooth, lebih terkesan lebih natural dengan pengurangan-pengurangan ini. Coba lu inget-inget lagi kejadian 20 tahun. Coba lu inget-inget lagi. Coba lu inget-inget lagi. Oke, nah maka saya akan menggunakan ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang tadi di awal saya bilang ada satu part yang karakter suara Andininya beda. Nah, maka ini wajib ya, perlu dilakukan pengaturan melalui equalizer lagi supaya sama dengan suara Andini yang sebelumnya. Oke, kita coba. Sekarang gue bakal telepon Doris. Gue bakal bilang kalau misalnya ibu Anda gagal dalam persaingannya yang mengakibatkan Beda ya. ibu dan anaknya meninggal. Setelah itu, setelah ketemu, kita bawa mereka ke tempat yang gak bisa dijangkau. Sekarang gue bakal telepon Doris. Gue bakal bilang kalau misalnya ibu Anda gagal dalam persaingannya yang mengakibatkan ibu dan anaknya meninggal. Setelah itu, setelah ketemu, kita bawa mereka ke tempat yang gak bisa dijangkau. Sekarang, setelah itu, setelah ketemu, kita bawa mereka ke tempat yang gak bisa dijangkau. Kalau misalnya ibu Anda gagal dalam persaingan. Oke, saya kira yang ini lebih mendekati suara Andini yang sebelumnya ya. Kita Sekarang, coba. gue bakal telepon Doris. Oke. Baik, untuk setiap kasus yang kita kerjain. Gue bakal bilang, baik, untuk setiap kasus yang kita kerjain. Kalau misalnya ibu Anda gagal dalam persaingannya yang mengakibatkan ibu dan anaknya meninggal. Setelah itu, setelah ketemu, kita bawa mereka ke tempat yang gak bisa dijangkau. Sekarang, gue bilang kalau misalnya ibu Anda gagal dalam persaingannya yang mengakibatkan ibu dan anaknya meninggal. Nah, saya lebih suka yang ini ya, lebih mirip lah dengan yang sebelumnya meskipun ini beda mic. Kita tuh berharap Ya, lebih dekat lah ya. kalau misalnya ibu Anda gagal dalam persaingannya. Oke. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi perlu diingat untuk rekayasa karakter suara aktor itu bisa dilakukan bisa tidak, tergantung dari preferensi kalian akan membuat karakter aktor itu seperti apa. Biasanya kalau di dalam film fiksi yang realis kayak gini ya,
Ini biasanya tidak memerlukan banyak pengaturan karakter suara. Beda dengan fiksi yang genrenya fantasi misalnya. Ada tokoh-tokoh tertentu yang memang tidak realistik. Nah, itu sangat mungkin untuk dilakukan rekayasa suara. Berikutnya kita akan masuk ke penggabungan room tone. Nah, ini perlu dilakukan karena itu akan menyatukan setiap dialog ya. Seperti yang bisa dilihat di sini kan ini dialog keputus-putus ya, dan ini bisa disatukan dengan room tone. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menggabungkan room tone ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, room tone itu nanti akan berfungsi menyatukan audio dialog ini ya. Seperti yang bisa dilihat, audio ini kan misah-misah ya. Nah, dan suaranya juga akan seperti ini. Gimana? Tadi jadi istri gua. Gila, capek bang. Oke. Nah, kalau misalkan kita menggunakan room tone, maka pemisahan ini tuh jadi tidak kerasa gitu. Ya, karena ditambal oleh room tone. Nah, ini file room tone-nya, sinyalnya stereo ya. Dan langkah pertama setelah kita memasukkan room tone ke sini sama ya, harus di low cut dan high cut dulu secukupnya. Kita akan dengarkan dulu room tone-nya. Oke, ini room tone-nya ya, mirip seperti noise. Tapi tetap di dalam room tone ini juga ada fundamental frekuensi yang ikut kerekam yang harus kita cut menggunakan fitur low cut ya. Terus menggunakan fitur high cut juga nanti akan saya tunjukkan dalam proses yang lebih cepat ya, supaya nggak kepanjangan videonya. Nah, setelah room tone kita atur frekuensinya, berikutnya supaya lebih mulus lagi perpindahannya, nanti kita akan mengatur fade in fade out data setiap dialog. Usahakan setiap data yang masuk itu mulainya harus smooth ya, seperti ini ya. Jadi tidak ada lonjakan data gitu maksudnya. Mulainya di fade in ya, kemudian setelah selesai datanya kemudian di fade out. Nah, apabila misalnya ya, contoh misalkan di tempat yang lain, ini misalnya, ini kan ada kosong panjang ya. Nah, maka sebenarnya ini kita bisa potong juga ke sini. Kalau tidak ada dialog yang harus masuk gitu. Jadi di fade out-nya nggak dari sini, tapi bisa juga dari sini. Gitu ya. Oke. Nah, saya akan menunjukkan sekarang bagaimana cara mengolah room tone sekaligus cara menyatukan setiap dialognya supaya lebih smooth perpindahannya. Saya cepetin ya videonya supaya nggak terlalu panjang. Ini udah panjang banget ya tutorialnya. Oke, kita mulai. Nah, oke, sekarang kita udah lebih mulus ya karena fade in dan fade outnya sudah diatur semuanya
Nah, silahkan dilakukan juga pada data dialog teman-teman semuanya ya. Jadi mulai fade in, kemudian akhir di fade out sehingga akan berkelindan dengan file room tone ini. Oke, silahkan dicoba. Selanjutnya kita akan masuk ke feature automation. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke feature automation ya. Nah, saya akan jelaskan dulu sedikit ya. Feature automation ini adalah fungsi tambahan ya atau edit lanjutan ya, karena dia akan berfungsi secara lebih detail lagi dari efek-efek sebelumnya. Misalnya contoh, kalau tadi kita kan udah melakukan noise reduction ya atau menggunakan expander itu, yang ini misalkan, nah kita udah menggunakan expander yang ini, tapi ternyata misalnya di beberapa bagian ada yang harus dikencengin lagi kekuatan expandernya ya atau intensitas expandernya. Nah, maka kita bisa melakukannya menggunakan fitur automation. Atau misalnya ketika menggunakan fitur low cut dan high cut ya yang ada di sini, di beberapa kata misalkan ada dengungan gitu. Nah, tapi di kata-kata yang lain aman. Nah, maka kita bisa menggunakan fitur automation sehingga hanya di kata tersebut saja fungsi low cutnya itu bisa ditingkatkan. Oke. Nah, caranya adalah kalau di Studio One ini kita bisa melihat tanda ini ya, tanda show automation, atau kita bisa mencet tombol A juga. Oke, kita munculkan ya. Nah, ini tombol automationnya kita munculkan. Misalkan contoh di dialog Raka ya, kita klik ini, kemudian di defaultnya juga sebenarnya udah ada ya, volume dan panning, mau kanan atau mau kiri ya, volumenya kurang apa gitu. Tapi di sini juga ada fitur untuk menambahkan atau untuk mengurangi. Contohnya ini. Nah, kita lihat di insert di sini ada level expander, pro equalizer 1, 2 ya, dan kompresor. Ini adalah efek-efek yang telah kita tambahkan ke tracknya Raka. Maka kita bisa menambahkan juga efek-efek ini ke automation. Contoh misalkan untuk expander ya, kita misalkan mau meningkatkan threshold expandernya di beberapa bagian tertentu, maka tinggal double klik aja, masuk ke sini ya, sudah ada thresholdnya, kemudian tutup dan di sini menunjukkan garis untuk automation. Contoh misalkan di bagian ini kurang kencang thresholdnya, maka hanya di bagian ini saja thresholdnya naik, begitu ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa fungsi automation ini adalah fungsi lanjutan supaya kalian bisa lebih detail lagi, karena tidak mungkin seorang aktor itu bisa mempertahankan performa dan kualitasnya di setiap kata atau di setiap suku kata gitu. Tapi di dalam proses editing kita punya keleluasaan untuk bisa melihat secara detail dan bisa memeriksa secara detail sehingga nanti hasilnya juga lebih detail lagi. Oke, untuk automation ini akan saya bagi dua segmen ya. Segmen yang pertama kita akan melakukan automation untuk fitur expander dan equalizer. Kemudian di segmen yang kedua kita akan melakukan automation di fitur level ya, atau tadi memeriksa kompresor lagi gitu supaya lebih detail lagi. Oke, tapi saya akan mempercepat lagi videonya ya, karena supaya tidak lebih panjang lagi. Jadi secara detail tadi sudah dijelaskan ya, tapi prakteknya ini akan saya percepat videonya supaya lebih singkat durasinya.
Aduh bang, kita gagal banget guys. Aduh bang, kita gagal banget guys. Ini kita tahu siapa kita percaya sekarang ini. Nih, kita ini Nah, teman-teman, tadi udah ya ditunjukkan automation untuk beberapa bagian saja ya, yaitu di bagian raka yang di sini kita ini naikin low middle frekuensi hanya untuk kalimat ini aja karena di kalimat yang lainnya udah cukup. Kemudian ada lagi di Andini kita menaikkan threshold dari expander saja di sebelah sini karena yang lainnya cukup. Nah, seperti itu ya. Itu contoh fungsi automation untuk fitur-fitur karakter suara, equalizer, dan untuk fitur expander. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu fitur automation untuk level suara. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu automation bagian 2 ya. Nah, di automation ini kita akan membuat automation untuk level suara aktor ya. Nah, jadi kita mengharapkan suara aktor itu memiliki level yang stabil ya. Kalau saya menilai film ini, berarti di film ini itu perlu 2 level suara aktor. Yang pertama normal dan yang kedua kenceng. Karena apa? Karena di sini dari lontaran dialog yang disampaikan oleh aktor juga hanya masuk ke 2 kategori itu, yang normal dan yang kenceng. Nah, setelah saya melihat semuanya, kemudian saya akan menentukan untuk level yang normal itu ada di sekitaran min 18 sampai min 15 dB ya. Jadi rentannya lebih sempit lagi dari yang diberikan oleh kompresor. Terus untuk yang kencengnya saya akan menempatkan di angka min 14 sampai min 12. Untuk memperoleh hasil yang detail, maka kita harus menambahkan automation di setiap track aktor ya. Caranya seperti tadi, kita tampilkan dulu automationnya yang ini dan kita masukkan automation untuk volume ya, kemudian ditambahkan. Nah, ini udah masuk. Oke. Di sini kita ubah dulu ke 0 dB semuanya ya, supaya nanti kita bisa ngatur outputnya. Nah, untuk outputnya kita akan bisa memantau di mixer ya. Di sini di track master di sini kita masukkan level meter. Oke. Nah, kita udah dapat level meter di track master. Dan ini level meter ini dia akan mendeteksi gerakan automation yang kita buat. Contoh misalkan ini. gimana? Oke, di sini kita dapat angka min 22 ya. Gimana? Min 22,8. Nah, tadi kita udah menentukan bahwa kita akan memasang di angka min 18 sampai dengan min 15. Maka kita tarik ke atas automation ini. Gimana? Oke. Sehingga kita dapat angka ini ya, ada min 18,7. Gimana? Oke, kalau udah cukup bisa, tapi kalau misalkan masih dirasa belum cukup, kita bisa memainkannya lagi. Jadi selalu perhatikan angkanya dan sambil didengarkan juga. Gimana? Oke, di sini min 16. Sudah masuk ke rata-rata bat ya. Antara min 18 sampai dengan min 15. Gimana? Oke, nah ini akan saya lakukan di seluruh dialognya Raka dan di seluruh dialognya Andini. Seperti biasa akan saya percepat videonya supaya tidak panjang banget durasi tutorialnya. Nah, ini
Oke, nah teman-teman, jadi dengan automation tadi kita jadi mempersempit atau menambah presisi ya untuk level audio dialognya. Misalnya ketika Raka ngomong normal, maka dia ada di sekitar min 15 sampai min 18. Nah ya, min 17, kemudian Kita ada bakal di banyak duit min 15, kemudian dan ada memulai di hidup baru. min 16 gitu. Tapi ketika misalkan Raka agak kencang dikit ngomongnya, Din, berapa duit sih yang bisa kita ada di terima min dari kerjaan kayak 12 gini? ya. Buat bayar Bentar, sewa bentar, rumah aduh, sebulan juga ada di gak min akan cukup, 13 Din. juga ya. Kemudian Andini, nah kebetulan Andini ini kebanyakan ngomongnya dia normal ya, Tumbuh kejadian 20 tahun min yang lalu. 18 gitu ya. Gua sama lu. begitu. Oke, jadi selamat mencoba dari awal tadi ya, yang organizing file dialognya dan organizing track hingga ke automation. Oke, ini part pertamanya. Nanti part keduanya kita akan lebih detail di Foley dan musik dan sound effect.